Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa dalam curahan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh, Bapak kembali mengingatkan kepada kalian untuk melaksanakan protokol pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, kalian agar tetap untuk belajar di rumah, dan juga jangan lupa untuk melaksanakan atau menunaikan sholat 5 waktu, dan juga tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua, dan juga jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat sehat walafiat, berkah panjang umur, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan ridho dan juga kebermanfaatan bagi kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa li anfusina wa li hazatina wa li ridai ta'ala fid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita dengan menyaksikan video dari Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tentu kalian senang bermain kan? Apalagi kalau bermain-main di luar rumah. Nah, ketika kalian bermain, tentu badan kalian akan kotor. Bisa saja menempel kotoran yang macam-macam. Nah, bagaimana cara menghilangkan kotorannya? Kemudian, jika tidak ada air, bagaimana? Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bersuci. Semoga dengan kalian menonton video pembelajaran ini, kalian bisa menyebutkan arti bersuci dan juga macam-macam bersuci. Oke, simak terus videonya ya. Sebelum masuk ke materi, mari kita simak ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Di ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Dia mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Berarti, jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus senantiasa bersuci. Apa sih arti bersuci? Suci artinya adalah bersih. Kemudian, bersuci artinya adalah membersihkan diri dari kotoran. Kotoran yang dimaksud adalah kotoran yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kotoran itu disebut hadas dan najis, seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, darah, jilatan anjing, dan lain sebagainya.
Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersuci sebelum beribadah kepada Allah. Apa saja yang harus disucikan dan dibersihkan? Yang pertama adalah badan kita. Badan kita harus suci dan bersih. Kemudian pakaian kita juga harus suci dan bersih. Dan yang ketiga adalah tempat sholat. Ini juga harus suci dan bersih. Untuk membersihkan najis yang terdapat pada pakaian dan tempat sholat, kita harus menggunakan air, misalnya air sumur atau air hujan. Caranya, air yang datang dikucurkan ke benda najis tersebut, bukan najis yang dicelupkan ke dalam air. Setelah itu, kita bisa mencucinya. Nah, lalu bagaimana dengan cara menyucikan atau membersihkan badan? Untuk membersihkan badan dari najis, ada beberapa macam cara bersuci. Di antaranya yang pertama adalah dengan mandi. Dengan mandi, kita bisa membersihkan badan yang kotor dan juga bisa membersihkan hadas besar. Nah, dengan mandi, kita juga bisa bersih dan sehat. Kemudian cara yang selanjutnya adalah istinja atau cebok. Itu adalah cara membersihkan kotoran atau najis yang sering kita keluarkan setelah buang air kecil atau buang air besar. Istinja dapat menggunakan air. Jika tidak ada, dapat juga menggunakan tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Nah, bila beristinja menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kupul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapkannya hingga bersih. Nah, setelah itu, cuci tanganmu ya. Itulah macam-macam cara bersuci. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa menyebutkan arti dan macam-macam bersuci ya. Kemudian kalian juga bisa terbiasa bersuci sebelum beribadah dan menunjukkan perilaku bersih baik badan, pakaian, barang-barang, ataupun tempat kehidupan kalian. Oke, itu saja video pembelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.